Nah, tadi udah dikatakan kalau iklim adalah apa tadi? Hal-hal yang gejala yang berhubungan dengan iklim dan kualitas udara. Gejala atmosfer yang berhubungan dengan iklim dan kualitas udara. Iklim tadi dikatakan bahwa itu adalah cuaca, kumpulan data cuaca dalam waktu tertentu, kan gitu. Nah, sekarang kita bicara iklim itu ada hubungannya dengan masalah kualitas udara. Apa yang dimaksud dengan kualitas udara? Kualitas udara adalah kadar unsur pencemaran udara dan atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Kadar unsur pencemaran udara. Apa itu unsur pencemaran udara? Di sini ada partikulat SPM, PM10, PM2,5. Apa itu? Kamu cari. Itu tugasmu nanti ada di belakang. Apa itu? Kau cari. Kemudian ada pencemaran udara itu unsurnya sulfur dioksida, ada nitrogen oksida dan nitrogen dioksida, dan ada ozon, O3. Apa itu ozon? Kita pernah sering dengar ozon, tapi apa itu ozon? Anda cari, lihat ya. Kemudian ada unsur gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Kau cari. Iya kan? Apa unsurnya? Ada karbon dioksida, ada metan, nitrous oxide, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur hexafluorida. Ini adalah unsur pembentuk gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Apa itu partikulat? Apa itu ozon? Anda cari. Cari di jurnal, cari. Dan Anda sebagai mahasiswa jangan carinya di Google, cari di jurnal dan itu referensinya valid. Gitu ya. Jadi dasar hukumnya jelas. Kata siapa? Oh, kata ini, kata ini. Kemudian tadi ada kualitas udara, sekarang ada namanya indeks kualitas udara. Indeks ini apa? Yaitu ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Tadi kalau kualitas udara apa? Kalau kualitas udara adalah kadar unsur pencemaran udara dan atau gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Kalau sekarang indeks ini adalah ukurannya. Diukur dari 0 sampai 500. Kalau ini kadarnya, misalnya sulfur oksidanya berapa miligram, nitrogen oksida, nitrogen dioksida berapa miligram, ini kadar. Kemudian dihitung, digabungkan, maka ditentukan indeksnya berapa. Kan gitu. Indeksnya ditentukan dari 0 sampai 500. Nih, semakin tinggi nilai AQI atau Air Quality Index, AQI, Air Quality Index, maka semakin besar polusi udara yang terjadi. Kan gitu. Ya. Semakin tinggi AQI, maka semakin besar polusi udara yang terjadi. Nah, ini dia yang jadi standar internasional tentang Air Quality Index, indeks kualitas udara, tingkat level kualitas udara dalam kaitannya dengan kesehatan, health concern. Ini ada kualitas baik, simbolnya warnanya hijau, angkanya antara 0 sampai 50. Keterangannya kualitas udaranya memuaskan dan pencemaran udara sedikit dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian ada kualitasnya sedang, simbol warnanya kuning. Angkanya 51 sampai 100. Kualitas udara masih dapat diterima. Beberapa polutan mungkin akan menimbulkan efek pada sejumlah kecil pada populasi sensitif. Kemudian ada mulai warna orange, tidak sehat. Angkanya 101 sampai 150. Pencemaran udara dapat menimbulkan efek pada populasi sensitif tapi tidak pada populasi umumnya. Berikutnya warna merah, tidak sehat. Angkanya 151 sampai 200. Keterangannya pencemaran udara dapat menimbulkan efek pada seluruh populasi. Populasi sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang serius. Kemudian ada yang warna ungu, sangat tidak sehat.
201 sampai 300 angkanya. Kemudian ada yang sangat berbahaya. Yang berbahaya warnanya marun. Nilainya 301 sampai 500. Seluruh populasi mengalami efek lebih serius. Oke. Ini adalah, nah kalau tadi ini adalah indeks, kalau yang ini adalah indeksnya, sekarang Anda lihat kadarnya. Beda kan? Yang ini adalah kadarnya. Ada nitrogen oksida, nitrogen dioksida, ppm berarti part per million, ini kadarnya. Kadarnya kalau dalam masih kondisi bagus dia 0 hingga 0,03. Karbon monoksida, kadar yang bagus masih 0,0 hingga 2,0. Kalau yang berbahaya ini kadar karbon monoksidanya 30 sampai 50 kan gitu. Ada yang moderat, kadarnya karbon monoksida sekian, sulfur dioksida sekian, nitrogen dioksida sekian, ozon sekian. Ini yang sehat, yang bagus, ini yang moderat, ini yang berbahaya, kadarnya segini. Gitu ya, paham maksudnya ya? Sekali lagi saya katakan, kalau ini indeksnya, ukurannya berarti kumpulan komponen-komponennya, iya kan? Ini ukurannya, iya kan? Kalau tadi kualitas udara adalah kadarnya, yang dilihat ini adalah angka indeksnya, sementara inilah kadarnya. Paham ya? Jelas ya? Kalau kadar ini per unsur, per senyawanya, kalau indeksnya ini dikumpulkan kemudian dihitung berapa indeksnya. Bagaimana cara menghitung indeksnya? Anda nanti belajar di statistika terapan. Itu nanti kelihatan bagaimana cara ngitung indeks. Kan gitu. Jadi statistik terapan Anda bikin untuk mempelajari hal-hal yang lain. Oke. Nah, ini dia contoh gambaran bagaimana indeks kualitas udara digambarkan dalam suatu peta. Ini diambil dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini diambil kemarin baru 16 Maret. Anda lihat nih angkanya. Ada yang angka 113 indeksnya. Ini di Riau. Ya kan? 113 warnanya apa ini? Kuning ya. Tidak sehat. 113 ini indeksnya di mana? Lihat. Di sini kan? Tidak sehat, populasi sensitif. Pencemaran udara dapat menimbulkan efek pada populasi sensitif, tapi tidak pada populasi umumnya. Ini indeksnya. Indeksnya 113 tadi dibilang Riau ini. Kan gitu. 113 ini kadarnya bagaimana? Yang di sini kan? Sorry. Yang ini kan? Populasi sensitif. Di sini kan? Sorry, di sini. 113. Sini ya. Ini lihat kadarnya. Ada CAI-nya sekian, PM20-nya sekian, ozonnya sekian, nitrogen dioksidanya sekian, karbon monoksidanya sekian, sulfur dioksidanya sekian. Digabungkan, maka ketemu kesimpulannya tidak sehat karena nilainya 113. Inilah maksudnya gambar peta tersebut. Contoh lagi, misalnya nih lihat. Ada taruhlah Kupang. Angkanya 49. Dia masuk kategori baik. Betulkah? Kita lihat. Angka 49 ada di mana? Nih, antara 0 sampai 50. Di sini ada 49. Kan gitu ya?
kualitas udaranya memuaskan, warnanya hijau. Kemudian apa kadarnya bagaimana? Ya kan, kadar pembentuk pencemaran udara sama gas efek rumah kacanya. Kadarnya lihat nih. Karena dia good. Tadi dia baik kan? Good. Maka diambil yang ini. Ada CAI-nya sekian. PM20-nya sekian. Ozonnya sekian. Nitrogen dioksidanya sekian. Karbon monoksidanya sekian. Sulfur dioksidanya sekian. Gitu ya. Begitu cara membaca indeks kualitas udara. Jadi setiap waktu Anda kalau misalnya berlayar ya lihat indeks kualitas ini. Kalau misalnya ketemunya angkanya 113, otomatis antisipasi Anda berbeda dong. Ya kan gitu. Taruhlah mau ke Riau Anda mesti sedia masker karena banyak asap misalnya kan gitu. Iya kan? Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.